Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Azmi dari kelas 87. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi informatika yang terdapat di bab 1. A. Berpikir komputasional. Computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. A. Formulasi masalah, abstraksi. B. Mengekspresikan solusi, otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi, analisis. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi, decomposition. B. Pengenalan pola, pattern recognition. C. Abstraksi, abstraction. D. Algoritma, algorithm. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengolah masalah. 3. Pengambilan keputusan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. Memasak nasi, membuat nasi goreng, membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma. Menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam membuat langkah-langkah tersebut dapat menggunakan metode-metode yang ada pada computational thinking. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. A. Teori otomata dan bahasa formal, automata theory and formal language. B. Teori komputabilitas, computability theory. C. Teori kompleksitas, complexity theory. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. A. Sejarah komputasi modern. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Sekitar tahun 1920-an, kata mesin komputasi mulai dikenal.
Mesin yang dapat membantu melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghitung dengan metode yang efektif disebut mesin komputasi. B. Cara kerja komputasi modern. 1. Akurasi, big, floating point. 2. Kecepatan dalam satuan Hz. 3. Problem volume besar, downsizing atau paralel. 4. Modeling, NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. 1. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenes. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satu contohnya adalah biometrik. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing, komputasi bergerak. 2. Grid computing. 3. Cloud computing, awan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.